Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, ke pembelajaran kali ini masih berhubungan dengan negara ASEAN ya. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi, salah satunya dengan menyelenggarakan SEA Games ya. Coba kita lihat teks dengan judul mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Nah, setelah kalian membaca, kalian bisa menemukan ide pokoknya dari paragraf 1. Nah, SEA Games kali ini diselenggarakan di mana? Indonesia ya. Jadi SEA Games ke-26 ini di Indonesia. Kemudian merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, diselenggarakan di Palembang ya, di Sumatera Selatan. Jadi Indonesia ini sebagai tuan rumah, di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukungnya. Jadi ada dua kota yaitu Palembang dan Jakarta. Nah, Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos ya, karena sebanyak 542 medali emas dipertandingkan ya pada kesempatan itu melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang di Palembang, 24 di Jakarta. Nah, dalam hal ini sangat meningkatkan perekonomian ya, terutama masyarakat yang tinggal di dua kota tersebut. Nah, secara keseluruhan menjelang acara ini pertumbuhan ekonominya meningkat ya hingga 6,4% karena disebabkan pembangunan ini menggunakan tenaga kerja ya. Tenaga kerja tersebut juga berasal dari daerah yang terdekat dengan tempat penyelenggaraan SEA Games ya. Nah, dari bacaan itu kalian juga akan bisa menjawab 5 pertanyaan dari teks tersebut. Bisa kalian gunakan untuk belajar ya. Kita lanjutkan. Nah, selain SEA Games, masih banyak lagi kerjasama yang diselenggarakan antar negara di ASEAN ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian juga telah membuat peta pikiran, kemudian tentang kerjasama ya, ekonomi di ASEAN. Nah, kita lihat logo bendera ASEAN ya. Logo bendera ASEAN ini dasarnya berwarna biru ya, kemudian lingkarannya merah. Lalu ada gambar rumpun padi. Kalian tahu tidak biru itu melambangkan apa? Jadi warna biru ini melambangkan perdamaian dan stabilitas. Kemudian merah ini melambangkan semangat ya dan kedinamisan. Semangat dan dinamis berkembang. Kemudian di lingkaran yang paling luar itu ada warna putih menunjukkan kesucian ya. Kemudian kuning ya, padinya itu simbol kemakmuran ya, warna kuning ini. Nah, itu kan di dalamnya ada gambar padi ya. Jadi ikatan padi itu melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar secara bersama-sama terikat dalam persahabatan, kerukunan ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga ada penjelasan arti dari bendera dan logo ASEAN. Nah, bendera ASEAN ini melambangkan ASEAN yang penuh stabil, perdamaian, bersatu, dinamis ya, sama dengan yang barusan saya bahas. Nah, berbicara tentang logo ya, banyak sekali logo yang sering kita lihat. Nah, ini ada contoh logo Kementerian Pendidikan, logo Hari Anak, dan logo Ketahanan Lingkungan ya. Apakah kamu pernah menemukan logo di sekitarmu? Pernah ya pasti ya. Banyak sekali logo sekolah, kemudian logo dari organisasi. Apa logo yang paling menarik ya menurut kalian? Pak, yang menarik apa? Nah, coba kalian lihat ya, logo dari Kementerian Pendidikan ya. Ini adalah lambang dari Kementerian Pendidikan, yaitu Tutwuri Handayani ya. Nah, Tutwuri Handayani ini mempunyai makna ya. Lambang ini punya makna. Coba kita lihat. Nah, di situ ada bidang segi 5 ya,
yang berwarna biru itu menggambarkan alam kehidupan Pancasila. Ya, ada 5. Kemudian semboyannya Tutwuri Handayani itu digunakan oleh Ki Hajar Dewantara, masih ingat ya? Tutwuri Handayani. Kemudian belencong menyala bermotif Garuda Belencong ya. Jadi yang ini yang paling tengah ini ya. Kemudian ini maknanya merupakan lampu khusus yang dipergunakan untuk pertunjukan wayang kulit. Nah, cahaya belencong membuat pertunjukan menjadi hidup. Jadi ini maknanya. Kemudian burung Garuda ya. Burung Garuda ini adalah lambang dari negara Indonesia. Nah, ini dipakai juga menjadi lambang dari Kementerian Pendidikan, yaitu memberikan gambaran sifat yang dinamis, gagah, perkasa, mampu, dan berani mandiri mengarungi angkasa luar. Nah, kemudian ekor sayap Garuda digambarkan masing-masing 5, berarti apa? Pancasila ya. Kemudian ada di situ ada lambang buku ya, di tengah ini ya. Buku itu sumber dari segala ilmu yang pastinya sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian warna putih pada ekor dan sayap, warna putih ya. Nah, putih ya. Ini berarti suci tanpa pamrih. Kemudian warna kuning emas pada nyala api itu berarti keagungan. Warna biru muda pada bidang segi 5 berarti pengabdian. Seperti itu ya, ini saya berikan contoh lambangnya Kementerian Pendidikan ya. Oke anak-anak. Nah, kita tahu logo itu merupakan bagian dari reklame ya. Ada banyak sekali jenis reklame ya. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang logo. Oke anak-anak. Nah, ini kalian diminta untuk membuat atau merancang logo ya. Kemudian ini langkahnya. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.